Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan belajar membuat login multi user, di mana bayangannya kita akan membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi kita akan diakses oleh 3 level user ya. Yang pertama adalah level user pegawai, kemudian yang kedua adalah operator, dan yang ketiga adalah administrator ya. Nah, jadi ini kasus ini bisa teman-teman kembangkan. Nah, jadi bayangannya seperti ini. Anggaplah di sini ada form login yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam dashboard masing-masing level ini ya. Nah, bayangannya seperti ini. Ketika saya masukkan username ya, misalnya di sini username-nya adalah pegawai, kemudian saya inputkan passwordnya sembarangan, kemudian saya pilih pegawai di sini levelnya. Ketika saya login ya, nah maka di sini akan ada pesan maaf login gagal, password Anda tidak sesuai. Kemudian di sini juga kita handle ketika user menginputkan sembarangan username, kemudian melakukan login, maka di sini kita akan deteksi maaf login gagal, username Anda tidak terdaftar ya. Jadi nanti ada beberapa pengujian yang akan kita lakukan sebelum masuk ke dalam dashboard masing-masing level user tersebut ya. Nah, jadi bayangannya seperti ini. Ketika saya masukkan username pegawai, kemudian passwordnya juga pegawai ya. Nah, lalu di sini saya pilih level usernya adalah pegawai. Ketika saya login, maka di sini akan masuk ke dalam halaman dashboard sebagai pegawai ya. Nah, jadi bayangannya tuh seperti ini. Ketika login sukses, maka kita akan diarahkan ke dalam dashboard pegawai atau dashboard masing-masing level ya. Ketika saya logout, di sini akan ada pesan Anda telah keluar dari halaman administrator. Kemudian saya coba masuk ke dalam level admin ya, di mana username-nya adalah admin, kemudian passwordnya admin. Ketika saya pilih level administrator, saya login, maka kita akan diarahkan ke dalam dashboard administrator ya. Nah, di mana di sini keterangannya hello Muhammad Hafid, Anda berhasil login sebagai administrator. Nah, jadi contoh sederhananya kita akan buat seperti ini ya. Nah, di mana cara ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman membuat aplikasi yang akan diakses oleh beberapa level user ya. Nah, dan ini bisa juga teman-teman kembangkan. Nah, bagaimana cara buat seperti ini? Cara buatnya gampang sekali ya. Yang pertama yang harus kita butuhkan adalah kita download dulu template login ini dari GetBootstrap ya. Silakan teman-teman arahkan getbootstrap.com di sini. Kemudian silakan teman-teman buka menu example ini ya. Silakan teman-teman klik menu example ini. Kemudian kalau sudah, nanti kita akan pakai yang namanya floating labels ini ya. Nah, jadi kalau saya klik, kemudian kita lihat contohnya adalah seperti ini. Ketika kita inputkan email, nah nanti labelnya akan naik ke atas ya, atau floating label seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, caranya silakan teman-teman download dulu ya, di atas sini, di example ini. Silakan teman-teman klik download example ya. Silakan teman-teman klik. Kemudian silakan di-download ya, ukurannya sekitar 768 KB ya, tidak sampai 1 MB. Silakan di-download. Oke, kalau sudah berhasil di-download, silakan teman-teman ekstrak ya. Silakan teman-teman ekstrak. Kemudian silakan masuk ke dalam folder Bootstrap 4.5.2 example ini ya. Nah, lalu di sini kita cari yang floating labels ya. Di sini ada floating labels foldernya, silakan teman-teman cari. Nah, kalau sudah silakan diklik 2 kali. Nah, di sini akan ada CSS untuk floating labels dan index.html ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Silakan teman-teman blok ya. Floating labels ini sama dengan asset ini. Ada 2 folder yang akan kita blok di sini. Silakan teman-teman blok asset dan floating labels ya. Silakan teman-teman blok, kemudian silakan di-copy ya. Di-copy, kemudian silakan arahkan ke dalam htdocs ya. Silakan buka htdocs teman-teman, kemudian di dalam htdocs silakan buatkan folder login ya. Kita akan buatkan folder login. Silakan dipastekan yang tadi kita copy, ada 2 folder, asset dan floating labels ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan keluarkan isi dari floating labels ini ya. Jadi folder floating labels ini kita tidak akan gunakan. Silakan teman-teman keluarkan kedua isi file ini, silakan di-cut aja.
kemudian pastekan di luarnya. Nah, jadi floating labels ini boleh teman-teman hapus ya, silakan dihapus. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita mau pindahkan floating labels ini ya. Kita tidak mau dia di luar sini, kita maunya ke dalam aset. Silakan teman-teman pindahkan, di-cut aja. Kemudian pindahkan ke aset, kemudian disk ya, dist ini di folder ini. Kemudian kita arahkan ke CSS, kemudian pastekan di dalam situ ya. Nah, jadi kita jadikan satu semua dalam folder CSS seperti itu ya. Nah, sampai sini sudah berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil, silakan teman-teman buka folder login ini ke dalam text editornya ya. Nah, boleh menggunakan Sublime Text atau Visual Studio Code ya. Dimana di sini saya gunakan adalah Visual Studio Code. Oke, kalau sudah berhasil teman-teman buka folder login tersebut ke dalam text editornya, selanjutnya adalah kita akan rename index.html ini menjadi index.php ya. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian rename, lalu kita ganti dari index.html menjadi index.php ya, karena ekstensi yang akan kita gunakan adalah PHP. Silakan di open ya. Kalau sudah di save, silakan di open. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan setting sedikit di index.php ini ya. Nah, di mana yang pertama yang akan kita ubah adalah title atau judul dari aplikasi kita ya. Misalnya di sini saya mau ganti namanya menjadi login multi user ya. Kemudian ngoding pintar. Nah, saya mau buat seperti itu, silahkan disesuaikan dengan teman-teman punya aplikasi ya. Nah, ini metanya boleh dihapus ya. Nah, ini boleh dihapus. Ini kita tidak perlukan, dihapus saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini kita biarkan. Nah, di bawah sini ya, di sini ada pemanggilan link dari CSS Bootstrap ya. Nah, di sini kan kita sudah tidak keluar dari folder ya. Nah, melainkan kita langsung masuk ke dalam folder aset ya. Nah, jadi yang titik-titik slash ini ya, titik 2 kali slash ini silakan teman-teman hapus ya, silakan dihapus, kemudian silakan di save, lalu kita arahkan ke bawah ya, ini kita biarin aja seperti ini. Kemudian, nah ini di sini ada pemanggilan floating labels titik CSS yang kita pindahkan tadi ya. Nah, kan kita sudah jadikan satu dengan folder CSS. Nah, maka di sini silakan teman-teman copy ya. Mulai dari aset /disk/css ini di sini silakan teman-teman copy ya, di copy, kemudian pastekan ke dalam sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah arahkan floating labelsnya ini dari folder aset ya di sini ya. Folder aset, kemudian disk ya, dist ini, kemudian CSS, lalu di sini ada floating labels. Nah, di sini ada ya. Nah, pastikan posisinya benar ya, karena kita tadi sudah pindahkan ke dalam folder disk ini. Oke, sampai sini kita sudah berhasil. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada titik-titik slash lagi, silahkan dihapus. Kalau mau lebih mudahnya silahkan teman-teman cari ya, Ctrl F. Nah, kalau sudah tidak ada, silakan dihapus saja langsung ya. Nah, silakan di save. Kemudian silakan kita coba jalankan dulu ya, kita coba jalankan dulu. Silakan teman-teman arahkan ke dalam web browsernya, lalu ketikkan localhost, kemudian folder kita ada login ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil ya. Di sini kita sudah berhasil. Tadi titelnya kita sudah ubah ya menjadi login multi user, kemudian ngoding pintar. Lalu di sini kita belum ada apa-apain ya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya lagi. Kita lanjutkan, kita mau ganti ya dari floating labels yang ini menjadi form login. Kita mau ubah sama seperti ini. Ini gambarnya, kalau teman-teman punya gambar silahkan diubah, kalau tidak juga tidak masalah ya. Kita coba pakai yang logo Bootstrap aja ya. Nah, di sini kita ganti menjadi form login ya. Yang ini floating labels ini kita ganti menjadi form login. Ini kita ganti form login ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Kemudian yang ini kita coba hapus isinya ya. Tag P-nya dibiarin kosong ya. Kita buat seperti ini. Isi dari tag P tersebut kita hapus. Lalu kita ganti menjadi titelnya seperti ini ya. Isiannya masukkan username dan password Anda dengan benar ya. Nah, di sini kita coba masukkan seperti ini. Lalu
kita ke bawah ya. Di sini ada untuk inputannya. Di sini kita ganti ID-nya, kita tidak perlukan ya. Ini ID kita tidak perlukan, silakan dihapus. Kemudian placeholder-nya ini boleh teman-teman buat seperti ini aja ya. Misalnya masukkan username Anda seperti itu. Nah, kemudian placeholder-nya ini boleh di copy, kita pastekan ke dalam label ya. Ini labelnya email address, ini kita ganti menjadi masukkan username Anda. Ini for input email ini kita hapus saja, kita tidak perlukan ya. Oke, kalau sudah ini tipenya kita ganti ya, jangan email karena username kita nanti bisa teks biasa ya. Nah, ini kita ganti aja tipenya menjadi teks. Kalau sudah selanjutnya adalah kita tambahkan name ya. Kita tambahkan name. Di sini kita tambah name-nya menjadi username ya. Username. Jadi name-nya adalah username. Kemudian di bawah passwordnya kita setting juga, ID-nya silakan dihapus, kita tidak perlukan. Kemudian name-nya kita langsung tambah ya. Name ini name-nya adalah password. Password. Nah, hati-hati penulisannya ya. Password. Nah, seperti itu. Kemudian form controlnya tetap, placeholder-nya ini kita coba buat seperti ini juga, masukkan ini saya copy ya. Nah, kemudian masukkan password Anda. Kemudian ini juga boleh di copy, kemudian pastekan di sini di labelnya, lalu for-nya ini kita hapus saja, kita tidak perlukan. Oke, seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya, di refresh di sini. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan tambahkan satu combo box ya untuk levelnya. Nah, ini silakan teman-teman blok ya. Kita copy aja yang ini. Kita copy seperti ini. Kemudian kita ganti ya. Ini mulai dari input sampai dengan label ini kita hapus saja. Kita tambahkan select ya, select option. Di sini select, kemudian kelasnya kita tambahkan form control. Lalu kita tambahkan name-nya adalah level ya. Nah, level. Kemudian isiannya kita isikan option seperti ini. Kemudian value kita isikan yang pertama adalah pegawai. Nah, ini silakan di blok, kemudian paste. Nah, seperti ini. Nah, silakan disesuaikan ya tulisannya di mana. Di sini saya value dan labelnya itu sama-sama tulisannya ya. Yang pertama adalah huruf P besar ya, karena nanti kalau misalnya kita buat pengujian ternyata beda penulisan, maka pengujian kita tidak akan berhasil ya. Jadi pastikan ini sama ya, sesuai dengan inputan kita. Ini saya biarkan sama aja biar memudahkan ketika kita buat pengujian nantinya. Nah, ini pegawai. Kemudian yang kedua adalah operator ya. Nah, sama, huruf pertamanya adalah huruf besar dan yang terakhir adalah administrator seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak perlu untuk ini biarin aja lah ya seperti itu ya. Nah, kita buat seperti ini. Coba kita lihat sudah sama ya, sudah sama dengan contoh kita tadi. Oke, sudah sama sampai di sini. Nah, kita ubah dulu untuk tahun ini ya, kalian kita arahkan ke bawah sini. Nah, ini kita akan buatnya 2020. Nah, kemudian sampai dengan tahun berapa kita akan masukkan dari tanggal sistem ya, dari tahun sistem menggunakan function date, kemudian huruf Y ya, artinya tahun, huruf besar, jadinya nanti 2020 seperti itu. Sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Oke, berhasil ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan misalnya di sini ngoding pintar boleh juga, misalnya ngoding pintar. Ini channel ngoding pintar ya. Oke, seperti ini. Sampai sini kita sudah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah kita akan desain database ya. Silakan teman-teman masuk ke dalam phpMyAdmin. Kemudian silakan teman-teman buatkan saya database ya. Database di mana di sini saya beri nama DB latihan ya. DB latihan, di sini saya beri nama DB latihan. Kemudian di dalamnya silakan teman-teman buatkan tabel ya, di mana di sini saya beri nama
T-user ya. Nah, nanti silakan teman-teman buat. Jadi database-nya adalah namanya DB latihan, kemudian nama tabelnya adalah T-user. Kemudian di sini saya lihatkan struktur tabel kita ya, biar kita samain. Ini saya coba edit dulu. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini ya. Di mana field yang pertama adalah ID, panjang jenisnya adalah integer, kemudian panjangnya adalah 11. Lalu di sini saya centang auto increment ya. Kemudian primary key juga. Lalu di bawahnya ada field username. Jenisnya varchar, kemudian panjangnya 20 ya. Lalu di bawahnya nama lengkap ya. Di sini ada nama lengkap, varchar juga. Lalu panjang karakter di sini saya isi 100. Kemudian di bawahnya password ya. Di sini varchar juga saya isikan 255 ya. Di sini saya buat agak panjang. Kemudian yang terakhir ada level ya. Nah, di sini level. Nah, di sini saya jenisnya saya pilih enum ya. Kemudian isiannya ada 3. Yang pertama pegawai. Nah, penulisannya juga sama ya. P-nya sama huruf besar ya, pegawai, kemudian operator, dan yang terakhir administrator ya. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman buat sama seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman tambahkan 3 data ya. Silakan teman-teman tambahkan 3 data, di mana username yang pertama adalah admin, kemudian namanya saya isi Muhammad Hafid. Nah, passwordnya di sini kita menggunakan MD5 aja ya. Nah, di sini kita menggunakan MD5, silakan teman-teman tambahkan di sini ya. Nah, contohnya begini ya. Username-nya misalnya pegawai, kemudian nama lengkapnya siapa, misalnya Muhammad. Lalu passwordnya misalnya pegawai juga ya, kita buat aja seperti ini dulu. Dan lalu di sini passwordnya silakan teman-teman cari MD5 ya. Nah, karena kita akan coba generate passwordnya menjadi MD5. Nah, namun di sini saya tidak sarankan teman-teman menggunakan MD5 ya. Kalau misalnya teman-teman sudah buat project yang nyata ya, maka di sini tidak disarankan teman-teman menggunakan MD5. Silakan teman-teman menggunakan MD5, namun silakan di hashing terlebih dahulu ya. Nah, biar password kita itu lebih susah ditebak. Kemudian di sini saya coba ya, misalnya pegawai baru, anggaplah gitu ya. Nah, nanti di sini ada level ya, pilihannya. Di sini silakan teman-teman pilih pegawai. Kalau sudah, silakan dikirim ya. Silakan dikirim. Nah, maka kalau kita browse ya, nah di sini ada 4 ya data baru, di mana username-nya adalah pegawai baru, nama lengkapnya Muhammad. Kemudian di sini passwordnya ya, passwordnya adalah pegawai. Namun di sini kita sudah generate menjadi MD5 ya, kita encrypt menjadi metode MD5, maka di sini dia sudah teracak seperti ini ya. Kalau kita lihat langsung kita tidak paham ini apa passwordnya ya. Nah, namun kelemahannya ini bisa dicari di Google ya. Kalau teman-teman password teman-teman di copy kemudian dicari di Google, maka ini bisa tertebak ya passwordnya apa. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan MD5 langsung seperti ini. Kemudian levelnya di sini ada pegawai ya. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini. Saya hapus saja ya. Nah, silakan buat 3 ya. Untuk admin, kemudian operator, pegawai ya. Levelnya administrator, operator, dan pegawai seperti itu. Oke, silakan teman-teman buat dulu seperti ini. Kalau sudah, kita akan lanjut untuk codingannya ya. Nah, namun untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Oke, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.